Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andi Lumajang. Di video kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang bagaimana caranya agar tanaman dari Alocasia Fridek atau Gladineon, atau bisa juga disebut Alocasia Green Velvet, bisa tumbuh subur dan daunnya lebat. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa tekan loncengnya agar tidak tertinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, terima kasih. Teman-teman bisa kunjungi video saya yang sebelumnya sekitar 1 bulan yang lalu. Waktu itu saya membahas tentang harga dari Gladineon yang sebelumnya saya belum tahu kalau sebenarnya itu juga namanya Alocasia Fridek atau Alocasia Green Skill. Waktu itu harganya sekitar 60.000. Ya alhamdulillah saya mendapatkan harga murah menurut saya teman-teman. Tanamannya itu masih kecil, potnya belum ganti sampai sekarang teman-teman, dan alhamdulillah sekarang tanamannya itu tumbuh subur, tumbuh lebat, dan harus dipindah pot ini teman-teman. Ya silahkan berkunjung teman-teman ke video saya sebelumnya apabila teman-teman ingin membandingkan antara tanaman saya yang 1 bulan yang lalu dengan tanaman sekarang. Makanya sekarang saya mau berbagi informasi kepada teman-teman, berbagi pengalaman bagaimana caranya agar tanaman Alocasia dari teman-teman bisa tumbuh subur dan daunnya itu lebat. Saksikan terus ya teman-teman, dan jangan di skip ya. Oke. Tanaman Alocasia Fridek atau tanaman Gladineon ini merupakan tanaman yang mempunyai daya tarik dari daunnya. Apabila teman-teman mempunyai tanaman ini tumbuhnya itu kurang maksimal, contohnya daunnya layu, terus kurang rimbun, bisa mengakibatkan tanaman tersebut itu terlihat kurang menarik teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman untuk teman-teman yang mungkin masih awam dengan tanaman ini, terutama bagi teman-teman yang masih pemula. Bagaimana sih caranya agar tanaman dari Alocasia kita itu bisa daunnya bisa rimbun dan tentunya bisa subur. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Ya semoga bermanfaat ya teman-teman. Tanaman hias merupakan tanaman yang harus kita perhatikan teman-teman. Terutama tanaman ini yang perlu kita perhatikan yaitu tentang kelembapan dari tanaman tersebut. Tanaman Alocasia bisa
tumbuh rimbun, bisa tumbuh subur apabila kelembapan dari media tanam dari tanaman tersebut tidak bisa kita maksimalkan. Kelembapan bisa kita peroleh dari penyiraman, dari penempatan tanaman tersebut, dan dari suhu sekitar. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana caranya penyiraman yang baik, bagaimana caranya mendapatkan kelembapan dari penyiraman dan dari penempatan suhu. Dari penyiraman itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu penyiraman di media dan penyiraman di tanaman, di daunnya maksudnya. Yang pertama kita bahas penyiraman di media. Apabila teman-teman menginginkan tanaman ini tumbuh subur, sebaiknya teman-teman selalu mengecek kelembapan dari media tanaman alokasia. Bagaimana caranya mengecek? Saat menyiram, teman-teman harus memperhatikan apakah media tanam sudah tersiram semua. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kalau penyiraman itu sudah penuh? Contohnya seperti ini, teman-teman. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kalau penyiraman itu sudah penuh? Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita siram. Nah, apabila airnya sudah keluar dari pori-pori di bawah pot dari tanaman ini, berarti seluruh media tanam yang kita siram itu sudah basah semua. Tapi ya juga perlu diperhatikan oleh teman-teman, jangan sampai saat menyiram tanaman ini, jangan sampai airnya itu menggenang, teman-teman. Kalau menggenang bisa bahaya terhadap batang dari alokasia. Itu penyiraman yang baik menurut saya. Untuk menjaga kelembapan selanjutnya yaitu penyiraman di daun dan batang dari tanaman alokasia. Apabila teman-teman tidak punya alat semprot, teman-teman bisa menggunakan langsung disiram dari cebuk, bahasa Jawanya itu dari cebuk, atau bisa dari tempat penyiraman yang lain, bisa dari kran. Itu selalu membasahi daun dari tanaman alokasia. Apabila teman-teman punya semprot, jadi juga baik, teman-teman, karena tidak terlalu keras kalau pakai semprot. Kalau pakai kran dikhawatirkan tekanan airnya itu terlalu kuat. Intinya begini, teman-teman, apabila penyiraman kita lakukan dengan alat semprot manual, itu daya tekanannya dari daya tekanan keluarnya air itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang dari kran, sehingga tidak bahaya terhadap daun
dari tanaman alokasia. Hasilnya itu bisa maksimal karena keluarnya air itu dari alat tersebut halus, tidak merusak tanaman. Untuk yang kedua, kelembapan bisa kita peroleh dari penempatan dari penempatan dari alokasia. Penempatan yang baik, sebaiknya teman-teman jangan sekali-sekali menaruh alokasia ini di bawah sinar matahari langsung, dikarenakan tanaman ini tidak tahan terhadap sinar matahari langsung. Sebaiknya teman-teman ditaruh yang kira-kira tempat yang masih terkena sinar matahari tapi tidak langsung. Bisa di bawah paranet, bisa di teras rumah, bisa di belakang rumah, asalkan ada pelindung untuk tanaman tersebut. Tanaman alokasia merupakan tanaman yang daunnya itu tidak kuat apabila kena sinar matahari. Pengalaman saya pernah ini saya taruh di depan rumah, di halaman, daunnya itu kosong teman-teman, daunnya itu hangus. Ya demikian tadi teman-teman, dua faktor yang menurut saya yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman alokasia. Nantinya saya akan membuatkan video tentang perawatan dari tanaman alokasia. Faktor-faktor apa nanti saya akan buat videonya lagi teman-teman. Sekarang saya fokus berbagi pengalaman pada teman-teman bagaimana caranya mendapatkan tanaman alokasia kita bisa tumbuh rimbun, daunnya subur dan lebat. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit informasi dan berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang bagaimana caranya membuat tanaman alokasia kita tumbuh subur, lebat, dan daunnya rimbun. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya teman-teman, dan semoga berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.